bahwasanya tidaklah satupun musibah yang terjadi, satupun kejadian, melainkan itu sudah tercatat di kitab Allah yang berada di lauhul mahfuz. Sehingga dengan demikian layakkah jika sekiranya musibah ini, bencana ini menjadi bahan introspeksi diri bagi kita umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Dengan cara apa lagi Allah akan memberikan pesannya kepada kita? Dengan cara apa lagi Allah akan memanggil kita untuk lebih dekat kepada-Nya? Dengan cara apa? Bukankah di akhir-akhir ini bertubi-tubi ujian datang silih berganti, musibah datang silih berganti, bahkan musibah-musibah, bencana-bencana yang kadang-kadang tidak sampai di nalar kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang berbahagia ini, di momen Idul Adha ini, tentu yang kita ingat bersama, yang sering disampaikan kepada kita akan kembali mengenang kemudian menjadikan pelajaran berharga dalam hidup kita, yakni peristiwa demi peristiwa, ujian demi ujian yang menerpa kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Secara singkat, khatib akan menyampaikan 2, 3, 4 perkara terkait masalah ujian-ujian, peristiwa-peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ujian pertama bagi Ibrahim alaihissalam adalah menghadapi ayahnya sebagai seorang musyrik, menghadapi ayahnya sebagai seorang penyembah berhala. Tidak cukup sampai di situ, bahkan ayahnya adalah pembuat patung yang dijadikan berhala sesembahan pada saat itu. Ibrahim berdakwah kepada ayahnya sendiri. Wa in qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman aliha. Ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya yaitu Azar, atattakhidhu asnaman aliha. Bagaimana mungkin engkau akan menjadikan patung-patung ini sebagai berhala? Patung-patung ini sebagai sesembahanmu wahai ayahku. Akan tetapi kelembutan pertanyaan Ibrahim alaihissalam tidaklah selembut dengan jawaban Azar ayahnya sendiri. Azar berkata kasar. Jawab Azar sangat kasar. La illam tantahu. Jika engkau tidak berhenti mengatakan Tuhanku ini salah, jika engkau tidak berhenti menceramahiku, jika engkau tidak berhenti mengatakan berhala-berhala ini keliru, aku akan lempar engkau batu sampai mati. Akan aku rajam engkau wahai Ibrahim. Wahjurni maliyah. Kemudian Azar mengusir Ibrahim alaihissalam. Marahkah Ibrahim? Kembali membentak Ibrahim sebagai seorang anak? Tidak, jamaah sekalian. Tidak. Apa kata Ibrahim? Salamun alaika. Keselamatan bagimu wahai ayahku. Sa'astaghfirulaka rabbi. Aku akan memohonkan ampun kepada Tuhanku. Innahu kana bi hafiz. Sesungguhnya Allah Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha dekat denganku. Ini menjadi pelajaran bagi kita wahai anak. Pelajaran yang sangat berharga bagi kita seorang anak. Sama sekali kita tidak berhak untuk berkata kasar kepada kedua orang tua kita. Hatta bahkan yang dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam, ayahnya kafir, ayahnya musyrik, tidak berhak kita sebagai seorang anak berkata kasar kepada kedua orang tua kita yang berada di sini. Saya yakin dan percaya tidak ada satupun di antara orang tua kita yang kafir, tidak ada satupun di antara kedua orang tua kita yang musyrik. Dan pantaskah kita berkata kasar kepada kedua orang tua kita? Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi di dalam Al-Qur'an, wa in jahadaka an tusyrika bihi syai'a. Apabila kedua orang tuamu mengajak engkau untuk syirik kepadaku, untuk menduakan aku, fala tuti'uhuma, jangan engkau ikuti keduanya. Akan tetapi ayat ini tetap ditutup dengan kata-kata yang lembut, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi tetaplah berbuat baik kepada mereka dalam kehidupan
sekalian, wahai para anak, dengan alasan apa lagi kita akan membentak kedua orang tua kita? Dengan alasan apa lagi kita akan marah-marah mencaci maki kedua orang tua kita? Bukankah dari keringat ayah kita sehingga kita bisa besar? Bukankah dari pengorbanan ibu kita mengandung kita 10 bulan, 9 bulan 10 hari, melahirkan kita meregang nyawa? Cukup sampai di situ tidak? Merawat kita dengan baik, membesarkan kita dengan baik. Masih ada alasan untuk kita menggentak orang tua kita? Masih ada alasan untuk kita berbuat kasar kepada kedua orang tua kita? Tidak, wallahi jamaah sekalian, tidak. Fala taqul lahum uffin. Bahkan berkata sekalipun, sekalipun, tidak boleh kita berkata demikian kepada orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ujian pertama di sisi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah ujian menghadapi ayah yang kafir, ayah yang musyrik. Cukup sampai di situ? Tidak. Selanjutnya dihadapkan lagi dengan kaum penyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berdakwah kepada kaumnya yang kafir, yang musyrik, penyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala mereka. Kemudian mereka murka kepada Ibrahim alaihissalam. Aragibun anta, wahai Ibrahim, segitu bencinya engkau kepada Tuhan-Tuhan kami. Mereka murka kepada Ibrahim yang telah menghancurkan berhala-berhala sesembahan mereka. Lalu kemudian secara singkat ditangkaplah Ibrahim alaihissalam, dibuat api unggun yang besar, kemudian dilemparkan ke dalam api. Akan tetapi jamaah sekalian, orang tuaku sekalian, apa yang terjadi? Disinilah kemudian mukjizat Allah turun kepada Ibrahim alaihissalam. Api yang begitu besarnya menyala, dia adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbun nar. Sehingga yang sering kita dengarkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dalam riwayat, ketika kemudian Ibrahim alaihissalam hendak dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, api yang sangat besar itu, Jibril kemudian datang kepada Ibrahim alaihissalam, menawarkan bantuan kepadanya. Alaka ilayya haja, apakah engkau butuh pertolongan, wahai Ibrahim? Apa jawab Ibrahim? Amma ilaika la. Adapun pertolongan dari engkau wahai Jibril, tidak. Mengapa tidak? Engkau juga adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat sekalipun yang ingin membantu Ibrahim alaihissalam ditolak oleh Ibrahim alaihissalam. Wa amma ilallah fan'am. Akan tetapi pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, aku inginkan itu, karena hanya kepada Allah lah saya akan meminta pertolongan. Sehingga kemudian turunlah ayat yang saya bacakan tadi. Kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, jadilah engkau dingin, jadilah engkau sejuk, dan menjadi penyelamat Nabi Ibrahim alaihissalam. Diuji dengan ayah yang kafir, lulus. Diuji dengan umat penyembah berhala, lulus. Kemudian ujian yang selanjutnya adalah ujian keluarga. Lama menikah dengan Siti Sarah, tidak dikaruniai anak. Kemudian diberikan petunjuk untuk menikah dengan Siti Hajar, tidak juga dikaruniai anak. 86 tahun lamanya beliau menunggu untuk dikaruniai anak, tidak juga dikaruniai anak. Akan tetapi dengan penuh kesabaran, dengan rasa sadar bahwasanya itu adalah cobaan dan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, beliau terus memohon, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Orang tuaku sekalian, amalkan doa ini. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang paling tidak selangkah dua langkah bisa mengikuti jejak Ismail alaihissalam. Rabbi habli minas shalihin. Wahai Tuhanku, karuniailah aku anak yang saleh. Wahai Tuhanku, karuniailah aku anak yang saleh. Rabbi habli minas shalihin. Hingga kemudian selama 86 tahun lamanya
Nabi Ibrahim menunggu, kemudian dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabasyarnahu bigulamin azim. Berikan kabar gembira kepada Ibrahim, seorang anak yang begitu penyabar juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian keluarga, ujian untuk mendapatkan anak, akhirnya lulus. Kemudian apakah cukup sampai di situ? Tidak. Setelah kemudian anaknya hadir, kembali diamanahkan oleh Allah, kembali diperintahkan oleh Allah untuk membawa, untuk mengasingkan anaknya di Mekah yang kala saat itu tidak ada kehidupan sekalipun. Hanya padang pasir yang tandus, tidak ada tumbuhan, tidak ada mata air. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyimpan anaknya di tempat itu. Menolak Ibrahim? Tidak. Sami'na wa ata'na. Beliau mendengarkan perintah, kemudian beliau melakukannya. Bagaimana rasanya wahai orang tua sekalian? Anak yang 86 tahun lamanya dinanti, di saat kemudian hadir, kita tidak diizinkan untuk memulainya, kita tidak diizinkan untuk memanggilnya. Hingga kemudian Ibrahim alaihissalam menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau letakkan anak dan istrinya, yaitu Ismail dan Siti Hajar, di sebuah padang pasir yang bernama Mekah. Pada saat itu belum seperti sekarang ini. Tidak ada kehidupan, tidak ada mata air, tidak ada tumbuhan. Di saat kemudian Nabi Ibrahim bertolak akan meninggalkan keluarganya, anak dan istrinya, Siti Hajar mengejar. Wahai Ibrahim, ila man taqiluna, kepada siapa engkau menitip kami wahai Ibrahim? Ibrahim tidak menoleh sama sekali. Dia lanjutkan perjalanannya. Hajar kembali mengejar. Ila man taqiluna, wahai Ibrahim, kepada siapa engkau akan titip kami di tempat yang seperti ini? Nabi Ibrahim tidak juga menoleh. Dikejar lagi. Ila man taqiluna, wahai Ibrahim, kepada siapa engkau menitipkan kami di tempat yang seperti ini? Lalu kemudian tidak juga menoleh Siti Hajar sebagai seorang istri yang saleh. Dia berpikir dengan keras, bisa jadi pertanyaanku yang salah. Ibrahim kemudian merubah pertanyaannya. Allahu amaraka bihadza? Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk menitip kami di tempat ini? Barulah kemudian Ibrahim alaihissalam menjawab, nah, ya, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkanku. Apa kata Hajar? Jikalau ini adalah betul perintah Allah Subhanahu wa taala, silakan lakukan wahai Ibrahim alaihissalam. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah cukup sampai di situ ujian Nabi Ibrahim alaihissalam? Tidak. Dikala kemudian anaknya tumbuh besar, diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya? Dan inilah ujian yang paling dahsyat orang tua sekalian. 86 tahun lamanya beliau menunggu untuk dikaruniai anak. Hingga kemudian dikaruniai anak yang bernama Ismail. Dibimbing, dibesarkan oleh Siti Hajar dengan baik, penuh dengan ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian datang lagi perintah. Inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ibrahim kemudian mengajak anaknya berbicara dengan baik, penuh dengan kesantunan. Dia paham bahwa anaknya tumbuh dengan baik. Dia paham bahwasanya Ismail alaihissalam juga merupakan pribadi seorang remaja yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni ara fil manam, wahai ananda Ismail, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelih lehermu. Yang mana kita ketahui bahwasanya mimpi seorang nabi adalah wahyu atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu Ibrahim paham, tentu Ismail paham bahwasanya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fanzur madza tara, kata Ibrahim, bagaimana pendapatmu wahai anak? Apa jawab Ismail?
Ini adalah jawaban seorang anak yang soleh. Ini adalah jawaban seorang anak yang baktinya kepada orang tua luar biasa. Ini adalah jawaban seorang anak yang betul-betul total beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban beliau? If'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Lakukan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, sekalipun perintahnya adalah memenggal kepala. Ini adalah jawaban dari seorang anak. Bapak Ibu sekalian, coba kita cek anak-anak kita sekarang. Bagaimana pengabdiannya kepada kita? Bagaimana ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini penting melihat zaman sekarang. Masya Allah. Sehingga guru kita pernah berpesan, wahai orang tua, wahai seorang ayah, wahai seorang ibu, jika engkau tidak mampu membawa anakmu ke dalam surga, minimal jangan jerumuskan anakmu ke dalam neraka. Saya ulangi, wahai para orang tua, wahai ayah, wahai ibu, jika engkau tidak mampu membawa anakmu ke dalam surga, minimal jangan pernah bawa anakmu ke dalam neraka. Artinya apa? Jika kita tidak mampu membimbing anak kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah arahkan anak kita ke arah untuk mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada orang tua yang ingin atau memerintahkan anaknya ke jalan yang tidak baik, tidak mungkin. Ya, betul. Akan tetapi di saat kita melihat perilaku anak kita yang jelas-jelas sudah salah